Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Ayuningrum, NIM 26211025. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi. Bab pertama. Akhlak tasawuf berasal dari dua kata pembagian, yakni akhlak dan tasawuf. Adapun pengertian akhlak secara umum yakni suatu hal yang telah tertanam, entah itu bernilai baik ataupun buruk, sekalipun karena akhlak timbul tanpa perlu diperkirakan atau dipaksa terlebih dahulu. Sedangkan yang disebut tasawuf ialah suatu cara dalam proses untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Jika dapat ditarik kesimpulan, pengertian akhlak tasawuf ialah salah satu disiplin ilmu yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Ia mempelajari tata cara berperilaku yang baik dan mulia serta tentunya aturan Islam sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sepenuhnya dan memiliki rasa tenang saat berada di dekatnya. Akhlak tasawuf memiliki kaitan yang sangat erat dalam kehidupan sehari-hari, yakni untuk mencapai akhlak yang mulia diperlukan proses-proses yang biasa dilakukan oleh pengamal tasawuf. Begitupun sebaliknya, sebelum dikatakan bertasawuf dengan benar, apabila pencapaian akhlak yang mulia belum terpenuhi, di dalamnya juga terdapat ruang lingkup akhlak. Sumber kajian tasawuf dan manfaat mempelajari akhlak tasawuf. Bab kedua, akhlak berdasarkan objeknya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu akhlak terhadap Khalik atau Tuhan, akhlak terhadap makhluk, akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap Khalik atau Tuhan yaitu seorang mukmin harus menerapkan akhlak yang baik, mulia dan luhur. Sedangkan akhlak terhadap makhluk terdiri dari akhlak terhadap Rasul, diri sendiri, keluarga, karib, kerabat, tetangga, dan masyarakat. Dan akhlak terhadap lingkungan yaitu perilaku atau perbuatan kita terhadap lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia. Baru bab ketiga, akhlak mahmudah adalah perilaku manusia yang baik dan disenangi menurut individu maupun sosial, serta sesuai dengan ajaran yang bersumber dari Tuhan. Akhlak mahmudah dilahirkan oleh sifat-sifat mahmudah yang terpendam dalam jiwa manusia. Oleh karena itu, sikap dan tingkah laku yang lahir adalah cermin dari sifat atau kelakuan batin seseorang. Dalam Islam, dasar menjadi alat pengukur untuk menyatakan bahwa sifat seseorang itu baik atau buruk adalah Al-Quran dan Sunnah. Akhlak dan ajaran budi pekerti yang menuntut pendapat, namun masyarakat baik, tetapi bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka haram hukumnya untuk diamalkan. Jadi akhlak Islami bersumber pada ajaran-ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Macam-macam akhlak As-Sunnah, yaitu yang pertama husnuzon atau berbaik sangka, kedua zikrullah, ketiga tawakal, keempat jujur atau sidku. Akhlak mazmumah adalah akhlak yang tidak dibenarkan oleh agama. Golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlak mazmumah ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam akhlak mazmumah ini ada macam-macam, diantaranya yang pertama marah, yang kedua takabur, yang ketiga ria, yang keempat uzub, yang kelima hajut,
Yang keenam, ghibah dan namimah. Yang ketujuh, penyakit hati yang disebabkan karena perasaan dengki. Akhlak ini merupakan perubahan yang buruk untuk dihindari. Untuk menghindari akhlak ini, caranya yaitu perbanyak beribadah, biasakan berbagi satu sama lain, selalu bersyukur atas kenikmatan Allah, pahami keterbatasan manusia, selalu menjaga tali silaturahmi. Baru pertemuan keempat, konsep baik dan buruk menurut aliran. Yang pertama, hedonisme. Menurut aliran ini, sesuatu yang dikategorikan baik adalah sesuatu yang bisa mendatangkan kenikmatan nafsu biologis. Yang kedua, naturalisme. Aliran ini memandang bahwa untuk menilai sesuatu yang buruk itu tidak dipengaruhi oleh pembawaan manusia sejak lahir. Baru yang ketiga, idealisme. Aliran ini memandang bahwa kebenaran yang hakiki tidak dapat dilihat melalui panca indera. Keempat, ilmu kalam. Pada dasarnya, Mu'tazilah merupakan aliran yang mengetengahkan pendapat-pendapatnya. Baru tasawuf. Baik atau kebaikan adalah segala sesuatu yang berhubung dengan luhur, bermartabat, menyenangkan dan disukai manusia. Pertemuan bab kelima, kebaikan dan keburukan adalah dua hal yang melekat pada diri kita sejak kini terlahir di dunia. Banyak ulama maupun tokoh-tokoh memaparkan definisi kebaikan dan keburukan seperti Lawrence Ma'ruf berpendapat bahwa baik lawan buruk adalah menggapai kesempurnaan sesuatu. Buruk lawan baik adalah kata yang menunjukkan sesuatu yang tercela dan dosa. Kebaikan dan keburukan juga dapat diukur dan ditentukan dengan berbagai aliran seperti aliran idealisme, naturalisme, hedonisme, dan modern. Baru bab ke-6, tasawuf dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan seseorang untuk mensucikan dirinya dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan yang bersifat duniawi dan akan memusatkan seluruh perhatiannya kepada Allah. Bibit atau cikal bakal tasawuf sudah ada sejak dalam kehidupan Nabi. Hal ini dapat dilihat dari perilaku dan peristiwa dalam kehidupan ibadah dan pribadi Nabi Muhammad SAW. Tasawuf memiliki objek-objek kajian, yang mana objek kajiannya ialah manusia, terutama hati atau jiwanya. Tasawuf membahas tentang sikap mental manusia dalam hubungan dengan Allah dan ungkapnya dengan berhubungan dengan sesama makhluk. Baru kemudian hidup kerohanian yang dalam Islam sering disebut dengan sufisme, melekat pada diri sebagai umat Islam di seluruh dunia. Tentu saja kehidupan seperti ini tidak lepas dari sejarah pertumbuhan dan perkembangannya hingga terbentuklah ilmu tasawuf pada saat ini. Sejak timbulnya tasawuf dalam Islam bersamaan dengan munculnya agama Islam itu sendiri, yaitu semenjak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul untuk segenap umatnya. Kemudian bab 7, tasawuf falsafi adalah aliran yang ajarannya memadukan antara visi mistis atau gaib dengan visi rasional atau akal. Tokohnya Khaldun Al-Jin, Ibnu Arabi, Ilan Syafi'i. Tasawuf ini muncul pada abad ke Tasawuf amali adalah aliran yang merupakan pembinaan moral dalam upaya mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mencapai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Baru
Tasawuf akhlaki adalah aliran yang membahas tentang membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Tasawuf ini adalah gabungan antara ilmu tasawuf dan ilmu akhlak. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.